OKP maupun organisasi mahasiswa maupun kepemudaan, bahkan ormas begitu kan, ada yang menyatakan sikap mendukung deklarasi segala macam begitu kan. Nah, kira-kira apa komentar abang yang seperti itu? Ini begini ya, dalam pemikiran anak muda kita menjadi tidak baik dan justru cenderung ke arah negatif. Betul, ya? Betul sekali. Dan saya kira ini berbahaya untuk kelangsungan demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Revolusi, dan kali ini kita bersama Ketua KNPI Nusa Tenggara Barat, yaitu Abangda Taufik Hidayat ya. Dan tema kali ini akan sangat hot ya, karena memang ini adalah isu yang sangat marak-maraknya yang dibicarakan di media apapun, dan sehingga kita tertarik untuk kemudian mendengarkan pendapat dari salah satu tokoh pemuda di Nusa Tenggara Barat terkait dengan isu penundaan pemilu 2024. Dan sudah hadir di sini Abang. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Iya. Jadi karena mengingat ini Bang, sangat viralnya ya. Dan sampai hari ini, semalam saya cek juga masih trending satu tuh terkait dengan isu penundaan pemilu 2024. Nah, mungkin Abang sudah tahu tentunya dengan isu tersebut. Kira-kira bagaimana menurut Abang? Baik, saya izin dulu. Ya, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan teman-teman terkait kita ngobrolin soal isu yang sedang hangat-hangat menjadi perbincangan publik. Betul. Baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Indonesia ya. Indonesia. Memang kalau kita mengikuti diskusi-diskusi baik itu di media cetak, elektronik ataupun TV, bahkan di opini-opini yang beredar luas di WA group, betul. Tentu ini sangat menarik ya, sangat menarik bagi kita. Karena ini berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Betul sekali. Ini soal kebijakan. Betul. Ini soal pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini. Betul. Soal adanya opini presiden 3 periode. Nah, tentu ini sangat menarik kita bahas. Benar, Bang. Oleh karena itu, ketika saya diajak diskusi soal ini, saya sangat antusias dan sangat ingin memberikan sedikit pendapat terkait hal ini. Bicara soal isu Jokowi 3 periode, saya kira sebagai bahan diskusi, sebagai kajian ilmiah ataupun diskusi-diskusi ilmiah, tentu ini sangat menarik ya. Betul. Saya bilang sangat menarik karena memang kalau kita mendengar ataupun menelisik lebih jauh bahwa adanya isu Jokowi 3 periode ataupun misalnya Jokowi 2 periode ini sangat menarik. Betul. Karena semuanya punya landasan hukum masing-masing. Kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat para pakar hukum, tentu itu sudah ada garis-garis dasar-dasar hukumnya. Mereka melakukan atau mengajukan membawa opini itu ke publik, sehingga tentu ini menjadi perbincangan yang sangat hangat kalau misalnya kita selaku pemuda ingin tahu lebih jauh tentang dasar-dasar hukum terkait usulan Jokowi 3 periode ataupun misalnya Jokowi 2 periode. Betul. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik dan justru ingin mendiskusikan ini lebih jauh dengan para pakar hukum agar kita mendapatkan pencerahan yang lebih detail. Kalau menurut saya begitu ya. Sebelum lebih jauh ini Abang. Nah, ini kan sudah bergulir sekitar 1 bulan yang lalu, bahkan dari mungkin ya hampir 2 bulan lah. Dan ini masih tetap hangat. Nah, menurut Abang ketika mendengar opini atau wacana penundaan pemilu ini, bagaimana menurut Abang sendiri? Apakah kaget atau mungkin malah pro terhadap opini itu?
Saya kira opini soal Jokowi 3 periode ini bukan barang baru ya. Beberapa bulan sebelumnya memang pernah menyeruak opini Betul, ini. betul. Bahkan kalau kita merujuk kepada opini ataupun informasi-informasi dari media, bahkan opini ini juga sempat beredar misalnya pada saat SBY dulu 2 periode. Namun ini ditentang oleh para pihak, para pakar hukum, sehingga tidak jadi. Nah, belakangan muncul lagi opini ini yang ingin melanggengkan dalam tanda kutip Jokowi 3 periode itu yang hembuskan oleh beberapa pihak. Nah, saya melihat opini ini saya kira sah-sah saja ya, wajar-wajar saja, karena entah itu pendukung ataupun relawan yang mengajukan ini, saya kira wajar-wajar saja. Wajar saja ya. Orang ingin menawarkan ke publik kok. Betul. Ini bagaimana? Boleh tidak? Nah, persoalan bolehnya nanti ditelisik nanti lewat pintu masuknya. Pintu masuknya lewat mana kira-kira jika Jokowi boleh 3 periode? Lewat mana pintu masuknya? Betul. Nah, ada opini mengatakan bahwa Jokowi ya sudahlah cukup 2 periode saja, nggak usah aneh-aneh, ya nggak usah aneh-aneh, nggak usah tambah 1 periode lagi. Betul. Karena itu sudah sesuai dengan konstitusi kita. Betul. Sehingga berikan estafet kepemimpinan kepada calon-calon pemimpin baru di Republik ini. Betul. Nah, 2 opini ini saya kira menurut saya itu wajar-wajar saja, sah-sah saja, dan ini justru adalah hasanah yang menarik bagi kita, bagi pelajar, bagi pemuda, bagi aktivis untuk menambah keilmuan kita dari sisi ilmu ketatanegaraan, dari sisi sudut pandang kita soal hukum di sini, sehingga betul-betul kita dapat memahami secara menyeluruh dasar-dasarnya, sehingga kita tidak terkesan asal dukung dan menolak. Nah, sehingga saya tidak mau terjebak pada dua pilihan mendukung dan menolak. Saya tidak mau terjebak itu, bahwa selaku pemuda tentu kita harus mempunyai nalar kritis untuk menganalisa mana yang baik dan mana yang benar. Nah, betul. Saya kira itu entry point yang pertama dulu. Nah, ini kan berbicara soal istilahnya opini yang kemudian sangat memungkinkan membuat kegaduhan lah begitu. Untuk beberapa pengamat juga mengatakan seperti itu, seperti yang saya lihat begitu. Nah, kalau lebih condongnya sekiranya nih, karena saya ingin bertegas lagi sama abang ini kan, selaku ketua KNPI dan juga tokoh pemuda di Nusa Tenggara Barat, tentu didengar apapun yang menjadi statementnya begitu. Nah, maksudnya ya gentle aja sih ya bang, maksudnya lebih mendukung yang mengusulkan 3 periode atau cukup 2 periode saja sesuai dengan konstitusi kita. Jangan sampai buat gaduh, jangan sampai buat yang enggak lah gitu. Ya, ingin saya tegaskan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, memang persoalan ini menurut saya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada pintu masuk. Ya, secara politik kalau kita mau mengkalkulasi jumlah suara di parlemen, betul. Ya, partai politik pro pemerintah itu lebih banyak. Iya, benar. Lebih banyak secara politik kalkulasinya. Benar. Jika ini diusulkan amandemen, ya Undang-Undang Dasar, betul. Ya pasal 7 diusulkan untuk diamandemen. Benar. Secara politik ini bisa masuk. Ini barang. Ya, kenapa? Karena partai politik pro pemerintah lebih banyak. Betul. Ini bisa masuk. Betul. Itu yang pertama. Secara hukum ada pintu masuknya. Ini amandemen ini. Ya, ada pintu masuknya untuk perubahan ini. Walaupun kita tahu perubahan amandemen Undang-Undang Dasar ini sudah 4 kali dilakukan sejak tahun 1999. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di sisi lain teman-teman yang melakukan kampanye katakanlah yang Jokowi 2 periode atau cukup di sini saja,
pun juga sudah benar. Ya, pun juga sudah benar bahwa cukuplah sesuai dengan konstitusi kita. Pak SBY sudah memberikan pelajaran demokrasi kepada kita, bahwa kalaupun misalnya beliau mau dulu untuk melanggengkan, ya sudah bisa dilakukan juga. Saya kira dalam situasi yang begitu juga saya kira juga bisa. Mungkin sekali. Sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Namun dengan jiwa besar Pak SBY sudah tidak mau membuat kegaduhan, katakanlah dari perspektif opini soal ini, sehingga cukup. Nah, situasi berdemokrasi kita tentu nanti akan sangat agak sedikit rancu ya situasi berdemokrasi kita, karena tentunya kita mengharapkan demokrasi kita berjalan dengan sehat dan normal. Kalau kita mengacu pada indeks demokrasi kita sekarang ini, memang di awal pemerintahan Jokowi ini indeks demokrasi kita sangat tinggi. Namun kebelakangan ke belakang ini, dengan kita harus membuka diri juga. Pertarungan cebong dan kampret misalnya, ya, cebong dan kampret ini kan membuat iklim demokrasi kita, iklim perpolitikan kita sudah tidak menarik. Kenapa saya bilang tidak menarik? Ya karena kalau tidak pro, kontra. Ya, kalau tidak kontra, pro. Kalau dia mengkritik Jokowi berarti dia pendukung ini. Kalau dia mendukung ini, maka dia pasti anti Jokowi. Kan seolah-olah kita dipersepsikan begitu. Nah, makanya saya bilang tadi, saya tidak ingin masuk pada ranah mendukung dan menolak, karena ini jelas jelas lapangan bertandingnya. Lapangan bertandingnya saya maksudkan bahwa salah satu isu pokok yang digaungkan oleh misalnya Kodari yang mempelopori soal ini. Ini kan ingin menyatukan misalnya menyatukan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, agar polarisasi yang terjadi pada Pilpres kemarin, polarisasi yang terjadi pada Pilkada DKI kemarin itu cukup sudah kita sudahi, bersatu dengan cara mendukung Jokowi Prabowo. Nah, itu kan salah satu alasannya. Nah, benar, mungkin itu dari satu perspektif ya, itu satu perspektif. Tapi perspektif lain juga bahwa bagaimana kalau misalnya ini kan kita ingin menebak peristiwa yang akan datang. Ya, kita seolah-olah merancang menebak peristiwa yang akan datang, yang peristiwa yang belum terjadi. Ya, sehingga seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa jika misalnya tidak terjadi Jokowi dan Prabowo pada periode besok itu, maka seolah-olah akan gaduh, chaos dan sebagainya. Ini kan masih kekhawatiran yang saya kira itu juga berdasar ya, berdasar. Nah, namun di sisi lain perlu kita juga ingat bahwa sekali lagi Indonesia ini sudah matang sebenarnya dalam berdemokrasi. Indonesia ini sudah melewati tahapan-tahapan krisis dalam berdemokrasi. Ya, sehingga kita sangat santai dan sangat bisa keluar dari persoalan-persoalan titik krusial sekalipun. Ya. Kita bisa keluar dari persoalan itu. Kenapa? Karena ada ormas-ormas besar di Indonesia ini yang memberikan kesejukan, memberikan keademan terhadap umat. Ya, ada NU, ada Muhammadiyah. Ini yang memberikan rasa sejuk, faktor X dari persoalan-persoalan ini. Nah, yang ingin saya sampaikan sekali lagi, saya tidak mau terjebak pada persoalan mendukung Jokowi 3 periode ataupun misalnya anti ataupun sesuai dengan konstitusi. Karena ini kan sudah tidak fair opini yang terbangun. Opini yang terbangun bahwa kalau mendukung Jokowi 3 periode maka ini seolah-olah pendukung Jokowi. Kalau menolak ini maka ini seolah-olah musuh Jokowi. Ini kan tidak fair. Ya, tidak fair. Saya tidak mau begitu, bahwa kawan saya banyak saya kalau kita mau jujur, saya dulu adalah ketua relawan Jokowi di Nusa Tenggara Barat. Oh begitu, Bang. Saya salah satu ketua relawan Jokowi. Dan seharusnya mendukung 3 periode ya. Nah, makanya saya bilang ini kita harus diskusi panjang bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini yang lebih utama. Betul sekali. Makanya saya bilang
posisi kita sekarang ini adalah memberikan edukasi yang kritis, memberikan pemahaman yang utuh kepada segenap anak bangsa, Betul. pemuda di Nusa Tenggara Barat, agar tidak terkooptasi pada kepentingan-kepentingan, misalnya mendukung ini maka pro ini, tidak mendukung maka ini pro itu. Betul. Nah, jangan sampai kita terkooptasi pada kepentingan politik praktis. Benar sekali. Karena bagaimanapun ini soal politik. Ya. Ini soal politik, ini soal kepentingan politik praktis. Sehingga mau tidak mau saya dalam momentum ini juga ingin menyampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak muda Nusa Tenggara Barat, terkait isu yang berkembang sekarang ini. Ayo anak-anak muda NTB, mari kita cerdas menyikapi persoalan. Betul. Mari kita edukasi keluarga kita. Itu yang terpenting. Ya, mulai dari diri kita, keluarga kita terhadap persoalan ini. Betul. Jangan sampai terprovokasi oleh opini-opini A, B, C dan sebagainya. Betul. Pahami dulu isunya, kemudian cari referensinya, diskusikan dengan kawan dan orang yang memahami ini, sehingga benar-benar kita mendapatkan pemahaman yang betul-betul banyak. Betul. Dan tidak terjebak pada politik kepentingan pokoknya A atau pokoknya B. Saya kira itu. Ini sudah sepertinya abang kita ini sangat antusias dan bersemangat untuk menyampaikan hal ini ya. Karena memang sebagai tugas dan tanggung jawabnya selaku tokoh pemuda di Nusa Tenggara Barat ya sepakat sih kita bang terkait dengan statement abang yang tadi itu. Nah, mengingat ini kan katakanlah permainan atau kelakuan elit-elit politik yang ada di pusat begitu. Nah, sebenarnya ini apa sih maksudnya? Ada banyak juga yang mengatakan bahwa ini sekedar manajemen konflik. Ada yang sampai langsung kemarin juga saya pernah tonton dipertemukan antara semua partai pengusung dan partai yang punya ide atau wacana untuk 3 periode itu. Dan itu dari partainya Pak Jokowi sendiri itu membantah akan hal itu. Nah, apa yang terjadi ini? Ya, saya ingin sedikit memberikan gambaran ya. Yang pertama saya bilang tadi itu, saya ini salah satu ketua relawan Jokowi Ma'ruf Amin di Nusa Tenggara Barat. Saya ketua kader militan Jokowi Nusa Tenggara Barat. Kalau ditanya dalam posisi itu, tentu saya punya kepentingan untuk itu. Tapi ketika ini persoalan keumatan yang lebih besar terkait opini yang gaduh belakangan ini, tentu saya juga harus punya pandangan yang realistis, pandangan yang komprehensif, agar kawan-kawan muda, teman-teman ini mempunyai pandangan yang yang penuh, yang utuh, jangan sampai setengah-setengah sehingga akan memunculkan efek-efek lain. Betul. Bahwa terjadinya akrobatik politik ya saya anggap di pusat ini tentu domainnya pusat ya. Benar. Saya ini seperti katanya adinda saya itu Pak Aziz Muslim, itu kita ini hanya rakyat. Ya. Saya ini hanya rakyat biasa, anak muda biasa yang dari kampung, yang ingin memberikan sedikit edukasi kepada kawan-kawan saya, anak-anak muda Nusa Tenggara Barat. Betul. Soal terkait opini ini, ya tentu kita tidak bisa tinggal diam. Ya. Harus mencerna opini, informasi yang berkembang. Betul. Ya, jangan juga menelannya utuh-utuh. Betul. Ketika ada elit politik yang mengatakan ini itu dan sebagainya, terus kita tiba-tiba menelan utuh itu, ya tentu ini salah juga. Betul. Ya, persoalan elit politik A, elit politik B sudah bicara ini itu dan sebagainya, saya kira jelas di media. Ya, Jokowi mengatakan tidak berminat ya 3 periode. Jokowi jelas di beberapa media mengatakan itu. Megawati pun juga dalam hal ketua PDI Perjuangan melalui mungkin di anggota DPR RI-nya menegaskan bahwa tentu ingin menegakkan rel-rel demokrasi. Betul. Ini. Nah, tentu ini juga clear. Walaupun sekali lagi ada beberapa ketua partai politik yang sudah menyatakan dukungan atau semacam lampu kuning atau lampu hijau terhadap Jokowi 3 periode ini. Saya kira itu sah-sah saja. Ya. Dalam politik tidak ada yang
Tidak ada yang mustahil, bisa saja. Benar. Maka seperti yang saya bilang tadi itu, jika dikalkulasi secara politik, barang ini bisa masuk, bisa go, Iya. ya, barang ini. Nah, namun sekarang secara etik dan moral, Iya. ya, secara etik dan moral pantaskah misalnya kita berbuat seperti itu, melanggengkan kepentingan oligarki, Iya. ataukah misalnya kita yuk bersepakat untuk sama-sama membawa perubahan yang lebih baik di Indonesia dengan cara memperbaiki misalnya persoalan-persoalan yang sudah ada ini karena kemarin COVID-19 sehingga pemerintah pusat tidak bisa maksimal, terus agar pembangunan lebih berkelanjutan, sudahlah kasih Jokowi saja misalnya 1 periode lagi atau tambahan misalnya 2 atau 3 tahun lagi. Saya kira itu sah-sah saja seperti saya bilang tadi itu. Karena semua punya pintu masuk. Betul. Nah, ini yang menarik, Bang. Berbicara alasan lah ya, berbicara alasan para tokoh-tokoh, ya katakanlah 3 partai yang hari ini memang sangat kuat untuk istilahnya mengabulkan opini itu. Katakanlah isunya karena ekonomi begitu, untuk memulihkan ekonomi. Nah, sedangkan di sisi lain kemarin pernah saya tonton langsung tuh, Bang, Rocky Gerung gitu. Rocky Gerung dengan mudahnya dia mengatakan bahkan kalau mau memulihkan ekonomi secara cepat ya harus 2024 ini harus pemilihan gitu, pilpres begitu, karena animo calon caleg yang mengeluarkan dana politiknya akan besar-besaran di sana begitu, sehingga para pengusaha-pengusaha kecil akan merasakan dampaknya begitu. Nah, kalau menurut Abang sendirilah, kalau jika kemudian ini terjadi begitu kan, katakanlah Abang sekarang jadi tokoh pemuda yang netral begitu kan. Nah, siapa sih yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan jika kedua opini itu terjadi? Pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Nah, ya, pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Betul. Di sisi lain yang ingin saya katakanlah pendukung Jokowi 3 periode pasti akan mengatakan yang diuntungkan adalah rakyat. Karena rakyat akan diperbaiki karena semua infrastruktur dan soal ekonomi ini akan diperbaiki sehingga akan berdampak terhadap rakyat. Betul. Itu di sisi lain. Kalau yang mendukung yang mendukung Jokowi cukup sampai sini pasti akan mengatakan yang dirugikan adalah rakyat. Benar. Ya, kenapa? Karena dengan Jokowi lanjut ini misalnya tidak ada regenerasi kepemimpinan misalnya. Betul sekali. Ya, itu. Yang kedua, mempertontonkan kepada publik atau kepada rakyat cara berdemokrasi yang tidak sehat dan sebagainya. Betul sekali. Sehingga jualan rakyat dalam tanda kutip ini dalam situasi politik ini sangat laris dan manis. Iya. Ya. Laris manis kalau jualan rakyat dalam tanda kutip dalam situasi politik. Semua orang mau beli. Semua orang akan mengatakan bahwa yang diuntungkan adalah rakyat, yang diuntungkan adalah ini itu dan sebagainya. Betul. Karena kenapa? Ini politik. Politik itu memberikan ruang terhadap semua persoalan yang tidak bisa menjadi bisa. Betul. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, memang karena kenapa? Karena memang secara hukum juga diperbolehkan, ada celahnya. Ya, ada kembali celah lagi ke tadi ya. Soal amandemen lah. Betul. Ya, ada celahnya soal pasal 7 itu direvisi dan sebagainya. Ini kan makanya saya bilang inilah yang perlu kita pahami lebih detail sehingga kita tidak semata-mata mengambil sikap pokoknya mendukung dan pokoknya menolak. Begitu, nah, ini menurut saya dalam kacamata saya ini tidak memberikan edukasi yang baik. Kenapa? Karena akan semakin memperuncing persoalan antara cebong dan kampret. Betul. Ya, semakin memperuncing ini. Nah, lebih baik isu ini ayo kita diskusikan. Seperti ini, kita diskusi seperti ini. Benar. Saya justru mendorong kepada teman-teman OKP, teman-teman BEM, teman-teman pemuda untuk lebih banyak membuat small group lah untuk mendiskusikan soal peluang dan tantangan atau plus minus atau siapa yang diuntungkan dan dirugikan terkait opini ini. Kenapa? Agar kita bisa membedah persoalannya. Ya. Siapa sih yang bisa diuntungkan? Apakah partai tertentu? Ya? Ataukah tokoh tertentu? Ataukah misalnya oknum tertentu? Nah, ini kan perlu dikupas lebih lanjut. Nah, cuman kan faktanya nih Bang,
hari ini pemuda-pemuda itu nggak ada yang tertarik dengan hal itu. Bahkan sampai Pak Prof. Yusril Iza Mahendra itu mengatakan sejauh ini itu isu untuk penolakan opini itu sangat sedikit sekali. Bahkan itu yang akan memungkinkan kemudian untuk bisa saja terjadi hal itu. Nah, sampai ya katakanlah seperti yang Abang katakan itu ya OKP maupun organisasi mahasiswa maupun kepemudaan bahkan ormas begitu kan. Ada yang menyatakan sikap mendukung deklarasi segala macam begitu kan. Nah, kira-kira apa komentar Abang yang seperti itu? Ini begini ya. Para elit kita memberikan contoh teladan yang baik terhadap persoalan sistem berdemokrasi kita. Bagaimana misalnya pertarungan panasnya, sengitnya kemarin antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi, ya sangat memanas, ya dari pusat sampai daerah sangat terasa, sangat terasa. Di WA grup saja, WA grup pendukung Jokowi tidak enak hati misalnya mendiskusikan secara lantang mendukung atau membela kepentingan kebijakan Jokowi jika misalnya dalam WA grup itu banyak orang Prabowo. Ya, tiba-tiba itu berbalik 360 derajat. Benar. Ketika Prabowo masuk kabinet. Ya. Ketika Prabowo masuk kabinet, akhirnya orang mikir, padahal yang kita bela mati-matian, yang kita dukung mati-matian. Benar. Dan begitu pun orangnya Jokowi, yang kita musuhi mati-matian kemarin, yang kita mau ini mati-matian, ternyata bergabung dengan Jokowi pemerintahan. Artinya di satu sisi bahwa elit kita juga berkompromi. Ya, elit kita juga mempertontonkan akrobatik politiknya. Lah kok kita mau pokoknya ini pokoknya itu. Ini kan tidak sehat dalam nalar politik saya. Betul. Ya. Dalam nalar politiknya tidak sehat ketika misalnya kita harus face to face, head to head dengan kepentingan mendukung dan menolak. Ya. Tidak sehat menurut saya. Sehingga oleh karena itu marilah kita sikapi persoalan ini secara santai. Makanya kalau misalnya kenapa anak muda NTB kita ini tidak begitu tertarik misalnya membahas itu ini dan sebagainya, karena ada pengalaman itu. Ya. Bisa jadi. Ada pengalaman misalnya kemarin itu saling bermusuhan lah begitu. Seolah-olah ribut. Bermusuhan dan sebagainya. Ternyata setelah itu bermesraan, saling rangkulan. Benar. Ya, makan siang bersama. Nah, kita di sini yang sudah saling buat garis antara sahabat dengan sahabat, kawan dengan kawan, keluarga dengan kawan, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, ternyata melihat pertemuan tragedi itu kan pusing. Nah, jadi wajar kalau menurut saya anak-anak muda NTB bahkan di Indonesia ini mempunyai pandangan yang berbeda terhadap isu politik yang berkembang. Paling itu hanya akrobatik politik. Benar. Ya, paling nanti misalnya ketemu di meja makan, ya, ketemu di kafe ngerokok, ngopi bareng, udah selesai. Benar. Nah, oleh karena itu, udahlah nggak usah kita terlalu baper ya. Mempertontonkan urat syarat menolak dan mendukung kita. Ayo kita diskusikan, ayo kita bicarakan, ayo kita edukasi anak-anak muda kita agar mereka memahami, karena informasi yang saat ini berkembang cepat dan luas ini berpotensi jika informasinya tidak berimbang dan sepotong. Berpotensi akan mengakibatkan gagal paham dan membuat stigma dalam pemikiran anak muda kita menjadi tidak baik dan justru cenderung ke arah negatif. Betul sekali. Dan saya kira ini berbahaya untuk kelangsungan demokrasi kita. Makanya kita dorong bahwa pemerintah, entah itu siapapun yang punya wewenang, untuk ayo edukasi dong masyarakat kita ya terhadap isu-isu yang berkembang agar anak-anak muda kita tidak menjadi korban dari informasi-informasi hoax dan sebagainya. Saya kira itu. Oke. Nah, sudah sangat kompleks ya. Izin sambil ngopi dulu. Siap, Bang. Nah, berbicara soal demokrasi tentu sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar kita lah. Nah, sedangkan menurut survei
dan ini sudah sering banget diungkapkan oleh beberapa kaum intelek, aktivis nasional ya, bahwa hari ini itu Indonesia sedang mengalami krisis demokrasi, dan bahkan survei dari internasional itu mengatakan demokrasi Indonesia itu sejak dipimpin oleh Jokowi menurun drastis. Nah, kalau menurut Abang nih selaku ketua relawan Jokowi NTB, bagaimana itu? Saya kira, menurut saya ini tidak ada di dunia ini negara dimanapun yang sesantai yang terbuka Indonesia. Ya, benar. Contoh, lihat saja di negara mana saja. Ketika ada demo besar-besaran dan sebagainya, ya kita bisa lihat di media cetak dan sebagainya itu. Demo besar-besaran di negara-negara luar itu sedikit-sedikit chaos. Benar. Sedikit-sedikit chaos. Ya. Di Indonesia, bayangkan demo yang melibatkan jutaan umat, jutaan orang bisa berakhir happy ending. Benar. Nah, tidak terjadi apapun, itu satu. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua soal kebebasan berpendapat dan bersuara dan sebagainya. Ketika misalnya ada kawan atau oknum aktivis yang terjerat dalam persoalan-persoalan undang-undang ITE dan sebagainya, tentu ini juga membuat kita miris. Ya. Betul. Ini juga membuat kita miris. Perilaku oknum-oknum para elit pejabat yang sedikit-sedikit menggunakan undang-undang ITE untuk mungkin bahasanya, mungkin kalau boleh saya menggunakan kriminalisasi. Betul. Itu kalau boleh saya menggunakan itu, ini juga tentu perlu kita dorong ke depan agar ini lebih baik lagi. Benar. Bahwa demokrasi kita sudah on the track, sudah bagus. Benar. Sudah sehat. Benar. Namun ada persoalan-persoalan oknum, persoalan-persoalan sedikit yang menjadi sorotan dunia internasional. Benar. Saya kira itu juga perlu kita perbaiki. Dan betul. Ini menjadi PR ke depan. Betul, ya. Betul sekali. Makanya saya dimanapun selalu menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa untuk melakukan edukasi yang positif, melakukan diskusi yang baik, melakukan komunikasi yang terukur dan terarah, tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Betul. Itu adalah fondasi yang kuat. Karena kalau misalnya itu tadi saya bilang bahwa kalau informasi yang kita terima itu sedikit, sepotong dan tidak utuh, itu akan mengakibatkan pikiran kita mempunyai sisi-sisi negatif, opini-opini negatif terhadap pemerintah. Betul. Sehingga cenderung ketika kita, ini kan semua berawal dari misalnya WA group, berawal dari postingan, medsos dan sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat setuju misal ketika kawan-kawan ada kawan-kawan PBPMI misalnya mengatakan bahwa jihad jempol jihad jempol untuk mari kita mencoba untuk menahan diri kita untuk menyebarkan opini-opini yang mungkin dalam tanda kutip tidak baik, tidak sehat, sehingga itu akan berdampak negatif terhadap kalangan oknum ataupun kelompok tertentu. Namun mari kita juga memberikan edukasi melalui cukup lewat jempol kita. Benar. Cukup lewat jempol kita memberikan edukasi kepada publik soal cara bermedsos yang baik, soal cara kita menjaga hate speech, jangan sampai kita menjadi korban dan sebagainya. Ini kan soal kemampuan kita mengelola emosi dan sebagainya, kemampuan kita untuk menahan sedikit diri kita untuk sedikit memosting, sedikit-sedikit posting, bahwa dunia digital saat ini menjadi tantangan dunia globalisasi. Itu tentu sudah pasti. Satu orang bisa pegang 2 gadget. Dunia ada di genggaman kita sekarang. Benar. Salah sedikit kita klik, itu akan bisa menyebabkan buruk terhadap citra diri kita ataupun keluarga ataupun kelompok kita. Maka menurut saya ke depan tugas besar pemerintah dalam hal ini
baik mungkin kita, terutama kami di KNPI, insya Allah akan melakukan edukasi positif terhadap penggunaan medsos dan menggunakan opini di medsos. Betul. Agar sedikit-sedikit nanti bisa kita terhindar dari persoalan-persoalan ini. Karena mau tidak mau pengguna medsos saat ini adalah anak-anak milenial. Benar sekali. Ya, anak-anak milenial. Yeah. Yuk, coba bayangkan, coba saja cek beberapa kali terjadi persoalan-persoalan hate speech yang terjadi di medsos. Selalu itu anak-anak milenial. Ya, selalu itu misalnya anak remaja yang belum paham soal ini, tapi karena dia mungkin dapat postingan, kiriman dari kawannya itu yang kemudian diteruskan dan sebagainya, sehingga tidak memahami konteks, sehingga kena. Benar. Karena itu dalam kasus ini, dalam yang saya masukkan dalam opini soal Jokowi 3 periode ini, mohon saya mengajak kepada anak-anak muda untuk ayo mari kita memberikan opini yang sehat, memberikan opini yang tidak mengkerdilkan, memberikan opini yang tidak menyudutkan, memberikan opini yang menyejukkan, agar kita tidak semakin tercerai-berai, tercerabut dalam kebinekaan kita. Karena itu biayanya sangat mahal. Betul sekali. Itu menurut saya. Dan sangat luar biasa ya, sudah tersampaikan semua begitu. Makanya dari tadi saya mau motong, tapi apa yang mau jadi pertanyaan saya sudah terjawab sebenarnya. Ini sangat kompleks dan sangat kita apresiasi sebagai anak muda, sebagai junior ini Abang, yang tentunya Abang sebagai tokoh pemuda ini bisa memberikan contoh yang baik kepada pemuda-pemuda hari ini, tidak hanya sekedar mengikuti opini dengan semau-maunya, tapi justru kemudian memilih netral, meskipun yang notabene-nya sebagai ketua relawan Jokowi NTB begitu. Nah, ini yang menarik begitu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir banget nih Bang, untuk terkait dengan demokrasi, baik itu untuk pemuda atau masyarakat maupun untuk elit-elit politik saat ini. Baik, kepada kawan-kawan pemuda di Nusa Tenggara Barat, kawan-kawan pengurus KNPI, kawan-kawan ketua UKP, anggota UKP, pengurus BEM, dan teman-teman aktivis lainnya, saya ingin mengajak kita semua untuk menyikapi situasi dan kondisi saat ini dengan arif dan bijaksana. Betul. Mari kita berdiskusi, berpendapat boleh beda. Betul. Pendapat kita boleh beda, mau dukung ini, dukung itu dan sebagainya. Namun saya berharap bahwa kita tetap berpegang teguh dalam kebinekaan kita. Betul. Boleh kita berbeda pendapat, namun tetap teguh dalam satu pandangan keindonesiaan, sehingga tidak cepat tercerai-berai dalam menyikapi sebuah persoalan. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak muda Nusa Tenggara Barat adalah anak-anak muda yang hebat dan cerdas. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan lebih tegas lagi bahwa kami anak muda Nusa Tenggara Barat percaya bahwa persoalan ini, bahwa opini yang berkembang belakangan ini, entah itu Jokowi 3 periode ataupun yang Jokowi 2 periode, akan menemukan jalan tengah yang baik, akan menemukan solusi yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Betul. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan kita, ayo edukasi adik-adik kita, kawan-kawan kita, lingkungan kita terhadap opini-opini yang buruk. Betul. Agar menjadi opini-opini yang positif, menjadi opini-opini yang baik, sehingga menjadi berkah untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara kita. Saya kira itu saja. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Abangda, dan sudah tersampaikan semua ya. Dan semoga kita berharap dari apa yang sudah disampaikan yang cukup kompleks, dan tentu semua kebutuhan anak muda terkait dengan pengetahuan tentang demokrasi hampir sudah tersampaikan semua. Nah, dari beliau kita belajar bahwa untuk menjadi pribadi yang baik itu tentu harus ada garis-garis dan batas-batas tertentu. Tidak hanya kemudian mengikuti yang tren, mengikuti yang lagi viral, dan mana yang mayoritas.
Dan tetapi beliau sudah membuktikan sangat netral justru, dan ini adalah contoh yang baik untuk pemuda Nusa Tenggara Barat ke depannya. Oke, terima kasih banyak Abang atas terima kasih sudah diundang. Insya Allah jika ada undangan-undangan yang lain kapan dan di mana saja, saya mewakili teman-teman pengurus DPD KNPI NTB siap ya, kita ngopi di mana saja. Siap Abang. Ya, siap lah. Siap ya. Terima kasih banyak. Oke, itu saja dari kami, semoga memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman senusantara. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.